Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suatun Hasana dengan NIM 36. Di sini akan mempresentasikan beberapa bagian dari hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 1 dari kelas resiko bisnis C. Yang pertama yakni terkait tinjauan pustaka dari penelitian yang sudah kami lakukan tentang analisis resiko dan strategi pengelolaan resiko pada UD Hudajaya. Nah, yang pertama yakni tinjauan pustaka terkait pengertian dari resiko operasional, di mana resiko operasional merupakan resiko yang terjadi karena tidak adanya fungsi dari suatu sistem internal yang masih berlaku, kelalaian manusia, kegagalan suatu sistem, dan juga dari faktor-faktor eksternal, misalnya bencana alam. Yang kedua yakni pengendalian resiko, di mana pengendalian resiko merupakan salah satu proses dalam penerapan mengatasi resiko yang sesuai untuk memperoleh keseimbangan dalam suatu hal, misalnya seperti keamanan, kegunaan, dan juga pembiayaan dari suatu perusahaan. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu tentang Probability Impact Matrix atau bisa disebut dengan PIM, di mana PIM ini merupakan suatu metode untuk mendeteksi resiko yang ada dalam proses produksi dengan tujuan untuk menentukan daerah prioritas pada resiko yang ada melalui pertimbangan dari nilai severity dan juga occurrence, di mana penilaian severity dan juga occurrence ini nantinya dijumlahkan sehingga didapatkan tingkat resiko pada proses yang dilakukan. Menurut Ricardo Vargas pada tahun 2013 dalam Rahman et al. Tahun 2021, penilaian probabilitas ini mempunyai 5 skala dan terdapat pembagian warna di setiap skala yang ada. Dan setelah menentukan level pada setiap resiko, level-level probabilitas dan juga impact resiko yang digunakan untuk menghitung PIM tadi ini berfungsi untuk menentukan prioritas resiko yang ada. Nah, di slide ini sudah dicantumkan tabel dari penilaian probabilitas, di mana untuk probabilitasnya ini ada 5 dan juga dengan skor resiko masing-masing, mulai dari sangat tinggi dengan skor 5 sampai dengan probabilitas sangat rendah dengan skor 1. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang FMEA, di mana FMEA ini merupakan metode analisis resiko atau juga potensi masalah yang tidak diinginkan ataupun kegagalan yang terjadi dari suatu proses, sehingga perlu dilakukan penanganan dan juga meningkatkan kehandalan melalui suatu desain, di mana dalam metode FMEA ini terdapat perhitungan untuk menentukan prioritas dari setiap resiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya, yaitu menggunakan nilai risk priority number atau biasa dikenal dengan sebutan RPN, di mana nilai RPN ini diperoleh dari hasil perkalian nilai severity, occurrence, dan juga detection. Selanjutnya yaitu metode dari penelitian yang kami lakukan. Untuk lokasi dan juga waktu penelitiannya ini dilakukan di UD Hudajaya yang berlokasi atau beralamat di Dusun Sentran RW 15, RT 15, RW 4 di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Dan untuk waktu penelitiannya ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2022. Untuk jenis dan juga sumber penelitiannya ini merupakan penelitian deskriptif, dan untuk sumber data yang digunakan ini ada 2, yaitu data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya teknik analisis datanya ini menggunakan metode FMEA yang sudah dijelaskan tadi, dan ini digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang ada pada UD Hudajaya. Selanjutnya yakni hasil dan juga pembahasan. Dari hasil wawancara atau dari hasil penelitian yang telah kami lakukan,
ini teridentifikasi ada 2 resiko, yaitu resiko produksi dan juga resiko kecelakaan kerja. Di mana di slide sudah ditampilkan tabel. Yang pertama ini tentang tabel resiko produksi yang ada di UD Huda Jaya. Nah, dari tabel produksi ini diketahui bahwasannya ada 5 proses, dan dari 5 proses ini ternyata ada 28 resiko yang ada, di mana untuk proses perencanaan produksi ini ada 2 resiko yang dilambangkan dengan F1 dan F2. Untuk yang proses pembelian bahan baku ini ada total 7 resiko yang dilambangkan dari F3 sampai F9. Dan untuk proses produksi ini ada 14 macam resiko yang dilambangkan dari F10 sampai F23. Dan untuk proses penyimpanan ini ada 2 resiko, sedangkan untuk proses pengiriman ini ada 3 resiko. Sedangkan untuk resiko kecelakaan kerja ini ada 6 kegiatan atau ada 6 proses dengan total 26 resiko yang ada. Untuk proses pengambilan bahan baku ini ada total 4 resiko yang teridentifikasi. Untuk proses pemotongan material ada 7 resiko. Untuk penghalusan permukaan material ada 4 resiko. Untuk pembentukan model ada 6 resiko. Untuk proses pelubangan ada 3 resiko, dan yang terakhir untuk perakitan menjadi produk jadi itu ada 2 resiko. Cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Terima kasih.